Yang ketiga, muncul sampai model potongan sampai nih kira-kira. Wa thuluthiyatu bidzunubi wa khotoya idham. Dosane akeh gede-gede, amal soleh gak ono. Kata malaikat, wah yang kali ini neraka ini sudah nggak bisa, di SP3 nggak bisa ini. Walaupun pengacaranya Adnan Buyung Nasution atau Kaligis nggak bisa ini udah harus neraka ini. Nggak mau, kata orang Kebumen, nggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena kami cinta ulama, pengikut ulama. Malaikat ketawa, ngaku cinta ulama, amale ora podo karo ulama, akhlaknya ora podo karo ulama, ibadah sama sekali orang mabok tok, minum tok. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Ambil, cepat. Balik meneh kalender saya NU. Saking saya cinta pada ulama, saya setiap tahun beli kalendernya yang gambarnya ulama. Padahal gambarnya buatan Nyahwati, fotonya Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, apalagi Gus Dur, Kiai Sahal, Nyahwati buatan fotonya. Tapi saking cintanya sama ulama, itu selalu diperiksa ke Romal. Iya, wong itu semua tahu sudah tali kalendernya NU terus. Orang tahu tuh kalender gambarnya Cetari, Luna Maya, Inul nggak pernah. Saking cintanya pada ulama, surga ini. Sebagian malaikat enggak surga. Sampai voting malaikat pro kontra itu. Voting. Yang menang yang mengatakan yang berpendapat masuk surga. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga yang awal Banser. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Ansurlah, satu-satunya organisasi di Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai kita, para masyaikh-masyaikh kita melalui istikharah, melalui puasa, yang tidak asal kita membuat organisasi. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Bansar, insya Allah sampean sudah mendapatkan satu tiket untuk menuju surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Bilang riwayat Mbah Hashim nalikun damelek bahasa kula mawon ngikuti rawuh Kanjeng Nabi ngantos kaping 6. Saking nopo? Saking ridone Kanjeng Nabi wonten NU negeri iki sing dijaga iso jaga agama iso dandani negara. Allahumma amin. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU tokoh. Salah ngomong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. NU niku wis agama, ora NU tokoh. Salah ngomong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Besok di akhirat yang membukakan jalan ke surga para ulama ya banser-banser ini. Otomatis masuk surga duluan. Karena dapat dari seseorang yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Saya ingin berbicara terkait dengan
Miftahul Jannah, ya. Dalam beberapa adegan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh umat, dirasakan bahwa mereka ini sepertinya merasa sebagai kunci surga. Tokoh-tokoh umat ini bahkan memastikan kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang akan memimpin surga, sebagaimana yang Anda bisa lihat di video, ya. Video pengantar. Tentu saja itu bisa kita kategorikan sebuah daya hayal yang sangat tinggi sekali dari mereka, gitu. Karena yang berhak menentukan surga tidaknya seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian ada kelompok yang mengklaim bisa menjadi tiket ke surga, itu sangat luar biasa tentunya. Bahkan bisa kita order jauh-jauh sebelum kita dilempar ke neraka. Intinya kita bisa menghindar dari berbagai macam kemelut akhir zaman dengan mengandalkan mereka, gitu. Dalam hal ini tokoh-tokoh sebagaimana dipromosikan oleh mereka yang bisa menjamin keselamatan seseorang, yang bisa menjamin keselamatan kelompok, yang bisa menjamin keselamatan jemaahnya. Itu berarti tokoh yang luar biasa dan sudah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelompoknya pasti masuk surga. Wow, luar biasa, ya. Kalau kita baca di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita baca hadis dari beliau, tentunya hadis sahih, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak kuasa menolong putrinya Fatimah ketika beliau mengatakan, wahai Fatimah, perbanyaklah kamu beramal karena aku tidak akan kuasa membela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan Rasulullah ini tentunya bukan pernyataan bukan pernyataan dusta, karena beliau ini seorang rasul, beliau ini seorang yang sidik, seorang yang fatona, seorang yang amanah. Jadi ketiganya itu menjadi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jujur, amanah, dan cerdas beliau. Kemudian juga tabligh orangnya, menyampaikan. Itu menjadi ciri khas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saja tidak bisa menjamin keluarganya. Sebagaimana hadis Nabi juga dalam sebuah hadisnya yang panjang, wali-waliku adalah orang mukmin ketika berkaitan dengan keluarganya, bahwasanya keturunanku tidak akan bisa mencapai derajatku kalau keturunanku itu tidak sama amalannya dengan yang diamalkan oleh beliau. Itu dalam hadis Nabi banyak, ya. Itu keturunan Nabi, baik itu Fatimah ataupun baik itu Hasan, Husain, walaupun beliau dijamin masuk surga. Yang jelas beliau memberikan gambaran bahwa mereka itu derajatnya tidak akan bisa mencapai derajat kenabian, tidak akan bisa mencapai derajat kedudukan Nabi di surga kelak kalau mereka tidak beramal sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak. Bahkan ada hadis lagi yang dikatakan mereka bukanlah
bukanlah wali-waliku. Keturunanku itu bukan wali-waliku. Wali-waliku adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis ini banyak yang disampaikan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab hadisnya ya. Ini keturunan Rasulullah saja tidak mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Husain itu, Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau dijamin masuk surga. Tapi tidak dikatakan derajatnya. Derajatnya beliau adalah sebagai pemimpin pemuda surga. Kemudian demikian juga Hasan, sama kedudukannya dengan Ali. Walaupun dalam pandangan Syiah itu beda antara Hasan dan Husain. Dalam konsep akidah Syiah itu, Husain menjadi standar pemikiran Syiah dalam segala hal ya. Kalau dilihat itu, bahkan namanya kitab-kitab Syiah ini lebih banyak bersumber dari Husain radhiyallahu anhu. Tentu saja itu adalah mitos dan kultus yang dilakukan oleh mereka gitu. Nah, berkaitan dengan ulama, berbicara ulama, yang jelas mereka bukanlah orang yang dijamin masuk surga, kecuali ulama yang berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah, yaitu orang-orang yang termasuk firqatun najiyah, para ulama yang termasuk firqatun najiyah, para ulama yang termaktub dalam Sawadul A'dam, para ulama yang disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama yang dikenal dengan Zahirina alal Haq, para ulama yang dikenal dengan Ta'ifatun Mansurah, itu pun penilaiannya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu masih belum terjamin hidupnya, apalagi kemudian kalau menjamin, yaitu menjamin orang lain, itu sudah pasti lebih tidak mungkin ya. Jadi kalau menjamin orang lain itu lebih tidak mungkin lagi tentunya. Itu ya yang kalau kita lihat. Nah, paradigma yang dikembangkan oleh sementara tokoh-tokoh bisa menjamin Banser masuk surga misalnya, apa itu tidak keterlaluan ya. Bisa kemudian memastikan bahkan mereka itu lebih dahulu mengadakan gladi resik itu di surga sebelum para ulama masuk surga. Itu dasarnya dari mana gitu. Kalau itu canda, itu berarti bercanda atas nama kebenaran. Kalau itu canda ya, siapa sih yang dijamin masuk surga? Nah, kalau kita orang-orang yang dijamin masuk surga saja sepeninggal Nabi itu hanya ada beberapa orang saja dari kalangan sahabat Nabi. Sedangkan akhir zaman ini mana bisa dijamin masuk surga? Kita tidak tahu mana yang benar gitu. Kalau memang kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya, kan itu dilihat oleh Allah dari amaliyahnya yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Tingkat keikhlasannya juga yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tamassakunya juga, yaitu berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu kualitasnya seperti apa. Kan begitu orang yang akan masuk surga. Tapi kalau kemudian memposisikan kelompok atas jaminan seseorang bahwa mereka akan menjadi kunci surga, kemudian mengadakan gladi resik di surga sebelum para ulama masuk, itu sangat keterlaluan ya. Bercanda-canda seperti itu sama dengan yaitu melecehkan agama, memperolok-olok agama. Apalagi dikatakan kisah seperti yang dikatakan Kiai Haji Syahid Akil Syirat misalnya. Beliau kan, saya ngakui beliau seorang yang berilmu, tapi orang yang berilmu itu bisa saja tergelincir gitu.
dari perkataan beliau yang mengatakan bahwasanya suatu saat ya orang-orang dimasukkan ke neraka, kemudian ada seseorang ditanya, saya cinta ulama. Ya, jadi seolah-olah cinta ulama ini mengakibatkan cinta ulama ini menyebabkan orang itu masuk surga. Itu. Ini cinta malaikat, malaikat pun kaget, dibuat kaget. Ini cinta ulama, malaikat kemudian mengadakan peninjauan ulang gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, ini daya hayal seperti ini tidak ubahnya seperti cerpen gitu. Tidak ubahnya seperti orang yang biasa mengarang-ngarang hayalan dalam bentuk kisah-kisah cerita ya. Dan kalau dikembangkan ya tentu saja sangat berbahaya itu. Ketika orang-orang awam mengkonsumsi itu sebagai dalil pembenaran, maka orang-orang awam pun pada intinya akan menempuh cara-cara seperti itu. Tentu saja adalah cara-cara yang salah. Karena mereka memberikan, karena ulamanya sendiri itu belum terjamin loh. Ya misalnya oke lah, Kiai Haji Syahid Akil Syurat itu kan belum terjamin dia. Jadi tidak ada jaminan dari Allah bahwa dia itu di surga ataupun di neraka gitu. Itu yang jelas seperti itu. Tapi kalau kemudian menjamin, kata ulama itu menjamin masuk surga, itu salah besar itu dalam pandangan agama. Kalau kita lihat di agama itu mempersoalkan seseorang dari tauhidnya. Jadi agama itu mempersoalkan seseorang dari amaliyahnya. Kalau kita lihat itu di dalam surat Al-Bayyinah misalnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Itu jadi situ dikatakan rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi situ itu kalau kita lihat khairul bariyah itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu khairul bariyah. Nah, khairul bariyah ini. Kemudian apa dikatakan? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi dasar-dasarnya orang masuk surga menurut ayat ini adalah yaitu amilus solehah. Amilus solehah dikatakan amal soleh itu manakala amal soleh sesuai dengan Quran, amal soleh sesuai dengan as-sunnah. Jadi kalau tidak keluar dari Quran dan as-sunnah, baru masuk dalam kategori amal soleh. Amal soleh itu bukan amal rekayasa. Amal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminu itu menurut parameter Allah dan Rasulnya, bukan aminu menurut parameter kita. Kalau aminu atau beriman menurut parameter kita, semua orang pasti mengaku beriman. Sampai orang di luar Islam pun mengaku beriman. Karena parameternya adalah parameter mereka. Tetapi kalau menggunakan parameter Allah, maka kata aminu, kata beriman, kemudian wa amilus solehah dan beramal soleh itu, yaitu dipastikan parameternya itu adalah Allah, parameternya itu adalah Rasul. Manakala tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sehebat apapun orangnya, secerdas apapun orangnya, tidak akan ada gunanya. Itu kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, ada orang yang masuk surga ya, rogima anfufi, celaka kalian, setrika kalian. Yaitu apa dikatakan di antara salah satu
kirinya itu, yaitu orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya, tapi tidak menjalankan ilmu yang datang dari Allah. Bahkan melakukannya hanya semata-mata demi dunia saja, menggadaikan ilmunya. Itu mana mungkin bisa masuk surga? Mereka ulama. Jelas kalau disebut orang berilmu itu adalah para ulama. Dan di dalam kategori hadis Nabi itu ada ulama su, ada. Nah, kalau dalam kategori hadis Nabi bahkan ada istilah du'atun ila abwabi jahannam, yaitu para dai, para ulama, ya, para ustadz, para kiai yang menyerukan ke neraka jahanam gitu. Itu ada dari kalangan mereka yang masuk jahanam juga gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian memastikan seorang itu adalah ahli surga. Kalau kita berdoa dengan menggunakan insya Allah kita surga, masih benar itu. Tetapi kalau kemudian dipastikan, wah nanti itu sampai melakukan gladi resik di surga, itu keterlaluan banget ya. Apalagi mengagamakan kelompok. Misalnya satu contoh dari satu kiainya. Jadi kalau masuk NU misalnya tidak akan masuk neraka. Nah itu sesuatu yang dipastikan seperti itu misalnya, tentu harus ada dasarnya yang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ucapan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengucapkan seperti itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ucapan kita itu benar atau kita itu sebaliknya salah. Jadi yang jelas orang-orang yang dijamin masuk surga itu terdapat di dalam Al-Quran orangnya seperti apa gitu. Bagaimana kondisi mereka itu. Di antaranya tadi itu. Itulah yang disebut dengan khairul bariyah. Kelompok khairul bariyah itu yaitu manusia yang terbaik, hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba yang mengamalkan amal soleh. Amal soleh itu siapa saja yang beramal soleh berdasarkan kriteria Quran dan As-Sunnah. Ya. Itu ya. Jadi sementara kalau menyampaikan kepada tingkat asobiyah, itu yang bisa salah kalau kita perhatikan. Jadi dikatakan mata-mata asobiyah, mata jahiliyah. Orang yang fanatik kelompok, fanatik golongan. Fanatik golongan, karena golongannya bukan karena Islamnya. Mereka yang lebih mempopulerkan golongannya. Mereka yang lebih fanatik kepada golongannya. Tidak fanatik kepada ajaran agamanya. Itu dikatakan dia itu matinya mati jahiliyah. Ya itu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka ini tentunya kalau dikatakan bercanda, ya kalau dikatakan bercanda misalnya, itu lebih salah lagi. Karena agama dibuat canda-candaan gitu ya. Itu yang disebut dengan istilah Al-Quran istihza. Termasuk dalam kategori istihza. Istihza itu mengolok-ngolok. Dalam istilahnya kelompok mustahziun, yaitu kelompok yang suka ngolok-ngolok gitu. Meremehkan, ya meremehkan. Nah, kelompok meremehkan ini juga mendapat peringatan keras di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui adalah hudal linnas, pedoman bagi manusia, petunjuk bagi manusia di dalam mengarungi hidup. Tujuannya adalah wal furqan, menjelaskan sesuatu yang membedakan antara hamba Allah dan bukan hamba Allah. Hamba Allah yang beruntung dan hamba Allah yang tidak beruntung. Itu dibedakan. Ada furqonnya di situ. Itu ya barangkali. Jadi kalau berbicara terkait dengan perbedaan yang terjadi di kalangan umat dalam memahamkan agama,
itu memang bisa berakibat fatal, bisa berakibat untung. Selama punya keinginan besar belajar Islam dengan hati mulia dan sungguh-sungguh, hanya karena berharap kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tidak menggunakan topeng-topeng atau yaitu topeng aling-aling yang berusaha menghindar dari yaitu kesalahan-kesalahan fatal yang justru kemudian bisa membuat orang terperosok ke dalam kesyirikan, maka tidak ada jaminan orang itu bisa masuk surga. Karena Allah berjanji bahwa kaum musyrikin itu habitat a'maluhum. Musyrikin ini tidak bermakna orang-orang kafir saja yang menyembah berhala. Musyrikin ini bisa terjadi kepada siapa saja. Musyrikin ini bisa menimpa siapa saja. Syirik itu bisa menimpa siapa saja. Karena yang kita akui, yang kita pahami ya, kita pahami dalam berbagai hadis Nabi, itu tidak sedikit hamba-hamba Allah yang tadinya beriman di zaman nabi-nabi Muhammad, di zaman nabi-nabi Nabi Musa. Coba umatnya Nabi Musa itu pada akhirnya menjadi dua bagian. Umat Nabi Musa yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa, umat Nabi Musa yang melakukan bid'ah yang merusak kitabnya itu. Umat Nabi Isa yang berpegang teguh kepada sunnah nabinya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian umat Nabi Isa yang berbuat bid'ah terhadap nabinya sampai mendirikan ketuhanan, di mana sampai pada tingkat menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Nabi Ibrahim yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim atau sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian umat Nabi Ibrahim yang berbuat syirik atau melepaskan diri dari ikatan agama Nabi Ibrahim, tidak hanif lagi. Jadi umat itu bermacam-macam ya, yang artinya umat Nabi Muhammad seperti itu juga keadaannya. Walaupun mereka tidak merasa. Ya, umat Nabi Ibrahim itu sudah mengakui bersyahadat ala Ibrahim tentunya. Bagaimana syahadatnya ala Ibrahim itu? Kemudian syahadat yaitu versi Nabi Musa, syahadat versi Nabi Isa alaihissalam. Itu semua bersyahadat mereka, tapi kemudian mereka digolongkan kafir karena sebab pembangkangan terhadap nabi-nabinya. Ilmiahnya seperti itu loh. Ya, umatnya Nabi Ishak, Nabi Ismail, ya umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Yusuf, umatnya semua itu mereka adalah umat yang berada di bawah naungan Nabi. Banyak yang pada akhirnya mereka kafir, ingkar kepada mereka, bahkan menyekutukan Allah. Makanya umat-umat Nabi itu menjadi gambaran supaya kita pelajari dan tidak menjadi bagian orang yang meremehkan nabinya dengan banyak melakukan bid'ah terhadap ajaran Nabi. Jadi bid'ah ini tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ini dilakukan oleh umat-umat nabi-nabi sebelumnya itu semuanya. Mereka banyak yang menginginkan inovasi terhadap agamanya. Ya, yang paling parah itu adalah inovasi yang dilakukan oleh yaitu agama oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Itu ya dari saya. Kita kalau cari di dalam Al-Quran, kalau kita cari di dalam kitab mereka, umat Nabi Isa itu agamanya apa? Kalau dalam definisi, dalam konteks Alkitab, kita tidak akan tahu persis agamanya Nabi Isa itu apa gitu. Tapi kalau dalam konteks klaim mereka, mereka menamakan dirinya Kristen, orang-orang yang dibaptis itu. Nah, sedangkan dalam Al-Quran mereka disebut dengan bangsa Nazarat, Nasara, ya Nasara. Nah, Nasara itu bukan agama. Nasara itu adalah Nazarat.
Artinya di situ kalau kita pahami dari sekian banyak kisah dan cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, demikian juga Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, semuanya itu menghadapi proses distorsi yang dilakukan oleh umat-umat sesudahnya. Nah, seiring dengan itu, jika dilihat juga di dalam Islam terjadi distorsi yang sama dengan apa yang disebut dengan inovasi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan bid'ah. Karena inovasi ini tujuannya untuk lebih mempercantik agama, lebih menarik, membuat daya tarik dan sebagainya. Kemudian ada yang mengkhususkan agama sebagai ritual belaka. Sementara kalau kita lihat pandangan Islam tidak seperti itu ya. Barangkali ini dari saya. Artinya jaminan tentang surga itu terhadap umatnya itu tidak sebagaimana yang diucapkan oleh mereka, apalagi menjamin golongan. Yang ada jaminan Allah kepada kita, orang-orang yang masuk surga, itu semua disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, semua disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya tadi itu khairul bariyah. Jadi khairul bariyah itu mereka yang beramal soleh, mereka yang beriman kepada Allah. Nah, bagaimana iman kepada Allah, undang-undang beriman kepada Allah, semuanya di dalam Al-Quran menggunakan istilah, yaitu alladzina amanu titik-titik, alladzina amanu titik-titik, alladzina amanu titik-titik. Lah itu semua orang yang akan mewarisi surga. Dan keputusan terakhir itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak dipenuhi, siapapun dia yang bersiap-siap dicampakkan ke neraka. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengklaim diri, tapi mari kita berbuat sebaik-baiknya agar kita memang benar-benar masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.